Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tuh gue kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Kuat. Gak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Salsa Oktariska dari NIM 62211111013 dari PJKR 5A Sambo 2022. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang komunikasi kepelatihan, saya membuka sedikit tentang cara menjadi pelatih olahraga yang terampil. Nah, menjadi olahraga yang terampil, pelatihnya melibatkan kombinasi pengetahuan olahraga yang mendalam, kemampuan komunikasinya, kepemimpinan yang efektif, dan kemampuan untuk memotivasikan atletnya. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat membantu menjadi pelatih olahraga yang terampil. Yang pertama adalah prinsip olahraga. Pahami dulu prinsip-prinsip dasar tentang olahraga, termasuk aspek fisik, teknis, dan taktis, dan psikologis. Pahami bagaimana berbagai faktor yang berinteraksi dalam konteks latihan dan pertandingan. Yang kedua adalah ketahuilah atlet dan kelompok sarana Anda. Kenali kebutuhan dan kemampuan karakteristik khusus dari setiap atlet atau kelompok sasaran Anda. Ini membantu Anda merencanakan program latihan yang sesuai dengan tujuan dan kondisi mereka. Ketiga, bangun keterampilan dan komunikasi yang baik. Kembangkan keterampilan komunikasi yang baik kepada atlet. Sebagai pelatih, Anda harus dapat menjelaskan instruksi yang jelas, memberikan umpan balik yang efektif, dan motivasi atlet. 4. Kepemimpinan positif. Jadilah pemimpin yang positif dan memberikan inspirasi. Ciptakanlah lingkungan yang mendukung, penuh semangat, dan memberikan dorongan yang positif kepada atletnya. 5. Kembangkanlah keterampilan pemecah masalah. Nah, latih diri Anda untuk mengidentifikasikan dan mengatasikan masalah teknis dan taktis yang interpersonal yang mungkin muncul. 5. Kembangkanlah keterampilan pemecah masalah. Nah, latih diri Anda untuk mengidentifikasikan masalah teknis, taktis, dan interpersonal yang mungkin akan muncul. 6. Pelajari psikologi olahraga. Pahami prinsip-prinsip psikologi olahraga. Hal ini mencakup manajemen stres, motivasi, fokus, dan keterampilan mental lainnya yang dapat membantu atlet dalam pertandingan. 7. Latihan kondisi fisik dan kekuatan dengan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kondisi fisik dan kekuatan yang sesuai dengan spesifik olahraga atau disiplin atlet. 8. Membuat program terencana. Rancangan program latihan yang terstruktur guna untuk atlet dan fasilitas yang tersedia. 9. Berfokus kepada pengembangan keterampilan, memberikan perhatian khusus kepada atlet, baik bersifat berulang untuk memperkuat dan meningkatkan keterampilan atlet. Ke-10, pantau dan evaluasi kinerja. Pantau dan evaluasi kinerja secara rutin dengan menggunakan data dan pengamatan untuk mengidentifikasikan area yang perlu diperbaiki dan
memperbaiki umpan balik, memberikan umpan balik yang kondusif. 11. Bekerja sama dengan tim medis seperti fisioterapi, dokter, ahli gizi untuk memastikan kesehatan para atlet, memerhatikan kondisi fisik yang optimal bagi si atlet. Ke-12, budidayakan keamanan dan etika olahraga. Kesadaran terhadap etika olahraga dan keamanan atlet sangatlah penting untuk memastikan bahwa sesuai latihan dan aktivitas sesuai dengan standar keamanan dan etika olahraga. Ke-13, bangun hubungan yang positif terhadap orang tua dan pengawasan. Jalin hubungan yang positif dengan orang tua atlet guna untuk mengkomunikasikan progres tujuannya untuk secara terbuka. Nah, 14, jangan lupa nih, bersikap untuk kegagalan dan kesuksesan. Terima kenyataan bahwa ada saatnya atlet akan mengalami kegagalan. Bantu mereka belajar dari pengalaman yang lampau dari kekalahan tersebut dan bangkit kembali. Sama pentingnya berbagi merayakan keberhasilan bersama-sama. Menjadi pelatih olahraga yang terampil melibatkan komitmen jangka panjang untuk belajar, beradaptasi, dan berkontribusi secara positif terhadap pengembangan atlet dengan deduksi dan pendekatan yang tepat. Maka, atlet akan menuju puncak prestasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan baik secara penerima dan si pengirim, pembaca dan si pendengar antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan apa arti maksud tujuan mereka. Kepelatihan adalah sebuah upaya yang sistematis, tersusun dan terencana untuk mengubah dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sosial sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Dapat kita tarik satu kesimpulan, komunikasi kepelatihan adalah mentor yang membantu atlet untuk mengatasi kendala yang relevan dengan keterampilan komunikasi mereka. Adapun beberapa cara dan teknik dalam penyampaian komunikasi yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah komunikasi dengan dua arah. Di sini komunikasi dua arah antara pelatih dan atlet dia adalah timbal balik yang terjadi secara langsung, baik dalam kegiatan ataupun di luar latihan. 2. Komunikasi dan bahasa menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan padat. Tidak bertele-tele dengan bahasa apa yang kita gunakan. Ketiga, ada yang namanya umpan balik. Umpan balik di sini adalah bagian penting dalam mengembangkan dan kompetensi kemampuan si atlet. Nah, umpan balik tersebut dapat membantu atlet mengatasi kelemahan dan meningkatkan performa olahraganya. 4. Kedua belah pihak saling optimis. Di dunia olahraga, komunikasi sangatlah perlu untuk membangun mental para atlet agar termotivasi menjadi sang juara. Komunikasi juga harus dilakukan secara jujur dan terbuka, serta kesinambungan baik ketika di masa senang maupun susah agar terbangun rasa kebersamaan yang tinggi antara pelatih dan atletnya. Rasa empati atau yang bisa disebut dengan rasa peduli, baik di lingkungan maupun di sosial, bahkan kehidupan sehari-harinya. Misalnya, di posisi positif dia kuat latihan, atau dia kok makin menurun performanya. Awalnya tanya dia lah kenapa, ada masalah apa, apakah dia begadang, jam berapa dia istirahat, apakah dalam gizinya terhambat, ataupun adakah dia meminum minuman keras dan lain-lain sebagainya. 6.
bersedia menerima kritikan, saran, dan komentar para atlet. Adapun contoh ilustrasi sedikit tentang contoh komunikasi kepelatihan, berikut cuplikannya. As a head coach, your ability to communicate and connect and listen and understand your players individually and also understand your team collectively as a group is really, really important to have success. Move it up! Here we go! Drive through! At the end of the day, players want to be inspired. They want to be on the edge of their seat, and they want to have a purpose and a reason to play. We go out there, we give everything we got, we keep things moving in the right direction. Let's make sure we're ready to go. Maybe the most important attribute of anybody is communication. I think you have to work every day at communicating and touching all your players. Giving them constant feedback, I think our players appreciate it. That once you believe in something, you're now trying to get 25 other guys to believe that as well. If that message becomes confusing or diluted, then I don't think that it has the same impact. When you have a team that has a real strong belief system in what you do, your job becomes easier and easier. Dari kesimpulan yang bisa kita ambil dari ilustrasi contoh tersebut adalah yang kita lihat bagaimana Anda menyusun pesan, apa yang akan menentukan hal itu sebagian besar Anda sendiri mengetahui gaya perilaku mereka. Seperti dari tingkah lakunya, dari gaya mereka menyimak dan mendengar, dan tingkah laku keseharian mereka. Informasi apa yang sebenarnya yang Anda masukkan ke dalam pesan tersebut, dan selalu ingat ketika kita akan benar-benar mengirimkan kepada orang, di akhir apa yang maksud tujuan kita, yang kita harapkan, apa yang ingin kita gapai, dan apa yang ingin kita sampaikan. Kan ada itu biasa antara pelatih dan si atlet, si atlet nggak mau mendengar, entah jenuh dengar repetan si pelatih ataupun dia tidak mau menyimak, ngangguk-ngangguk tapi tidak ada yang masuk. Nah, kenapa demikian? Karena pelatihnya juga kadang menganggapnya itu memang betul-betul sang pelatih. Dia tidak mau mentoleransi bahwasannya dirinya sendiri seharusnya dia membuat atletnya itu kayak seperti kawannya, sehingga atletnya itu terbuka kepada pelatihnya, seperti kawan yang mana dia cerita semua tentang masalah luar, masalah latihan atau tentang apa keluhan dia saat latihan biar diperbaiki sama-sama. Itulah kenapa seorang pelatih dan atlet itu teman, biar tidak canggung saat berkomunikasi. Dia terbuka kepada pelatihnya. Nah, sekian dari video saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya berminta maaf. Kepada Allah saya minta ampun, dan kepada audiens saya berminta maaf. Sekian dari video cuplikan saya mengenai komunikasi kepelatihan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.